Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas soal Zilliqa sesuai dengan requestan dari Bang Riana. Bang Riana Frizan. Yang tadi bahas soal Zilliqa. Masih akan turun apa konsisten naik, kuy? Ini udah siap-siap nih. Kita akan coba untuk bahas ya Zilliqa. Nah, sebelumnya aku mau promosi dulu nih. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang nggak mau ketinggalan update-update terbaru dunia kripto. Silakan untuk join ya di update news Bitcoin. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram juga. Di sini kita bisa berbagi banyak informasi. Mungkin teman-teman ada yang suka sharing, silakan feel free untuk join. Jadi sama linknya ada di kolom deskripsi. Kita akan bahas Zilliqa. Hari ini Zilliqa diperdagangkan di kisaran Rp316. Sedikit naik 3%, teman-teman. Zilliqa ini merupakan proyek yang bisa dibilang sangat banyak proyeknya ya. Ada smart contract, transaksi perdagangan, kemudian juga dia mau bikin metaverse kemarin, ada yang namanya Metapolis. Kemudian ya banyaklah proyek yang akan mereka kerjakan, teman-teman. Dan terakhir, update-nya terbaru, Zilliqa itu baru aja kerjasama sama salah satu perusahaan atau project DEX, teman-teman, platform simpan pinjam ya, bernama Dimex. Ini disupport sama Zilliqa untuk memberikan kesempatan user yang suka melakukan swap token ya, koin-koin kecil itu bisa disupport sama project dari Dimex ini. Ini adalah layanan DeFi ekosistem daripada Zilliqa. Kemudian berita terupdate juga di Twitter, mereka udah ngepost teman-teman soal rencana mereka untuk melakukan upgrade. Jadi mereka akan meningkatkan compatibility-nya sama Ethereum virtual machine. Dari Zilliqa sendiri mengatakan bahwa major upgrade on July 5, teman-teman. Jadi tanggal 5 Juli itu akan terjadi upgrade besar-besaran pada Zilliqa. Jadi kalau teman-teman udah nonton video ini terus harga Zilliqa ngepam, ya jangan kaget ya teman-teman. Ya kita expect sih seperti itu. By the way, ini merupakan sebuah upgrade yang cukup bagus buat project dari Zilliqa, karena di sana mereka akan meningkatkan yang namanya kecepatan transaksi mereka, kemudian juga akan ada beberapa fitur-fitur baru teman-teman dari smart contract yang mereka udah punya. Now, transaksi dari Zilliqa itu aku perhatikan mengalami penurunan cukup signifikan di dari tanggal 29 kemarin, teman-teman. Ini drop ya, drop sangat-sangat terasa, bloknya pun juga drop, terus address growth-nya juga terus mengalami penurunan. Saya sendiri nggak tahu ada apa terhadap internal dari Zilliqa. Mungkinkah upgrade yang mereka lakukan, yang mereka canangkan di bulan 5, di bulan 5, di tanggal 5 ini merupakan tujuan untuk memperbaiki sistem yang error dari blockchain mereka. Ya, kita akan coba lihat nanti seperti apa uh, hasil daripada upgrade-nya, apakah dapat berdampak sama pergerakan dari harga Zilliqa. Zilliqa punya supply maksimum. Kalau kita perhatikan di sini, supply maksimumnya sekitar 21 miliar koin, teman-teman. Sementara yang terilis itu sudah sekitar 15,8 juta, which is itu 75%-nya. Cukup banyak juga, teman-teman. Semoga sih kedepannya nggak terjadi inflasi yang parah ya pada Zilliqa, karena kemarin waktu bear market saya lihat pergerakannya cenderung jauh turun. Mungkin ada teman-teman yang was-was kayak Bang Riana. Apakah ini Zilliqa konsisten turun atau konsisten naik? Oke, kita akan bahas ya gimana pergerakan atau progres dari harga Zilliqa ke depannya. Kalau kita perhatikan, memang Zilliqa ini pergerakannya sangat-sangat volatile, teman-teman. Harga Zilliqa itu naik dan turun sangat-sangat ekstrim. Jadi kalau teman-teman ada yang invest, please jangan all in. Ya, di koin apapun itu, termasuk Zilliqa, menurut saya ya jangan all in. Paling penting sih diversifikasi aset, itu cenderung lebih aman buat kita. Nah, lalu gimana nih buat teman-teman? Apakah progres dari Zilliqa sekarang udah mulai menunjukkan tanda-tanda recover? Kalau menurut saya sih sentimen utamanya tetap dari Bitcoin. Kenapa? Bitcoin di tahun 2024 akan ada halving. Itu akan menjadi trigger yang sangat bagus buat pergerakan rally Bitcoin. Dari beberapa news kemarin kita tahu BlackRock, Fidelity itu rata-rata udah pada masuk ke pasar kripto, masuk ke ETF, ya. Itu sentimen yang sangat sangat bagus. Dari makroekonomi kita perhatikan dari inflasi, Amerika udah menunjukkan tren penurunan, termasuk juga Uni Eropa udah turun. Meskipun
bank sentral mereka itu masih cukup hawkish dan kemungkinan masih bakalan naikin suku bunga, ya itu terserah mereka. Tapi at the end inflasi turun. Ini merupakan sentimen yang sangat bagus buat kedepannya karena kita menunggu yang namanya QE atau quantitative easing, di mana uang itu akan lebih banyak beredar ke market sehingga ada kemungkinan market kripto kecipratan duit-duit lagi, teman-teman. Kalau duitnya udah banyak masuk ke market, itu merupakan sentimen yang sangat bagus. Selain itu juga ada Pilpres 2024 di Amerika Serikat. Ini akan menimbulkan kandidat-kandidat yang bakalan maju itu berlomba-lomba mencari perhatian. Ada yang pro kripto, ada yang nggak pro sama kripto. Tentunya ini akan bersinggungan, teman-teman. Jadi market akan lebih bergairah lagi di tahun depan. Oke, kita udah tahu nih outlook daripada market seperti apa. Kira-kira ya, semoga sih nggak ada pandemi berikutnya atau nggak ada perang lanjutan dari Rusia dan juga Ukraina. Ya semoga seperti itulah. Kalau kalau semua mulus-mulus aja, inflasi berhasil ditekan, ya saya rasa market akan bullish. Tapi kalau ada sesuatu yang kita nggak tahu, apakah itu ada pandemi lagi sekali, atau ada virus baru lagi, atau apa, nah itu bisa jadi penghambat lah. Now, Zilliqa itu punya level support yang sangat penting menurut saya ya, di kisaran 0,015. Ini merupakan level support yang sangat penting dan sangat-sangat berpeluang untuk membuat Zilliqa membentuk pola yang namanya double bottom in the big picture. Ini kita expect terjadi double bottom. Let's say kalau memang terjadi maka neckline-nya itu ada di kisaran 0,03 dolar ya. Tapi untuk jangka waktu pendek kita belum lihat ke sana dulu. Kita akan lihat gimana Zilliqa di waktu time frame yang kecil, teman-teman. Kita cek di time frame 4 jam. Pergerakan Zilliqa so far bergerak di dalam sebuah pola yang namanya cup and handle. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, cup and handle ini merupakan pola reversal pattern. Ya, biasanya dia akan mengarah ke tren penguatan. Biasanya juga ini tidak hanya reversal tapi juga bisa continuation pattern. Jadi let's say kalau memang ini benar-benar terkonfirmasi dan Zilliqa benar-benar membuat yang namanya pola cup and handle, maka targetnya kemana nih? Kita bisa tarik dari sini ke sini, kita pindahkan ke sini. Maka target kenaikan dari Zilliqa adalah mencapai level kisaran 0,028 sebagai level target kenaikan daripada pola cup and handle-nya. Jadi ini cukup pas sama resistance yang kita pikirkan ini merupakan resisten yang cukup penting buat Zilliqa. Jadi dia punya neckline dengan syarat ya, ini syaratnya Zilliqa harus mampu menembus level 0,022. Ya kisaran segitulah, 0,022. Kalau dia berhasil tembus level itu maka target berikutnya ya sampai 0,028 dengan potensial profit itu sekitar 25%. Let's say kalau itu memang terjadi ya baguslah teman-teman. Karena dari Bitcoin sendiri sentimennya positif, BTC dominance kemarin udah drop, jadi tinggal nunggu altcoin aja nih pada rally. Jadi gitu sih buat teman-teman mungkin yang ada pegang Zilliqa, kok harganya turun terus, apakah dia bakal konsisten naik? Ya semoga lah teman-teman. Kita semua nggak ada yang tahu pasti ya apa yang terjadi pada sebuah proyek-proyek ini, tapi yang kita bisa lihat adalah tanda-tanda daripada marketnya. Kalau dari apa yang saya lihat juga, selain tadi kita kan udah kayak wah pro bullish nih. Ada beberapa pergerakan yang mungkin teman-teman harus waspadai juga. Pertama dari segi volume perdagangan dari Zilliqa ini turun. Yang kedua analitik yang kita temukan tadi. Nah, menurut analitik daripada ViewBlog ini, volume transaksi dari Zilliqa itu turun drastis. Sangat-sangat drastis, teman-teman. Dari 56.000 ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Dari 56.000 itu drop nyungsep sampai 17.000 transaksi saja di tanggal 1 Juli. Kemudian diikuti juga sama address growth-nya yang terus mengalami penurunan. Ini ada dua kemungkinan. Entah itu ada error atau memang mereka mau menyambut yang namanya upgrade. Jadi dikurangi dulu sampai nanti upgrade-nya bisa dilakukan dengan optimal karena semua transaksi sudah clear. Udah nggak ada yang melakukan transaksi sehingga upgrade bisa dilakukan. Nah itu sih ada beberapa yang teman-teman bisa perhatikan. Dari smart money itu kecil banget di Zilliqa. Belum ada pergerakan ya. Cuman at the end kalau memang dia momentumnya udah giliran naik, ya semoga aja pergerakan harganya bisa rally. Jadi mungkin itu sih pertimbangan yang bisa teman-teman ambil untuk sekarang. Sisanya ya terserah teman-teman mau akumulasi mau enggak, itu balik lagi ke teman-teman ya. Di sini aku cuma menyampaikan apa yang kita lihat aja.
let's say kalau memang nanti pergerakan silika udah bisa mencapai 0,028, target berikutnya ke 0,036. Di sana adalah neckline daripada double bottom yang kita udah bahas tadi. Kalau memang confirm, maka pergerakannya siap-siap bisa rally lagi. Mungkin ke 0,1 dolar. Ya, who knows, teman-teman. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ataupun lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata saya Andri, makasih.